Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan membahas materi tentang luas permukaan dan volume benda putar. Kalian masih ingat ya, pada pertemuan pertama dan kedua minggu lalu kita membahas tentang luas permukaan. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang volume benda putar. Ya, kita akan membahas tentang menghitung volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Masih ingat ya, integral tertentu, materi yang pernah kalian pelajari pada bab sebelum kita mempelajari tentang luas dan volume benda putar ini. Ya, jadi aplikasinya salah satunya adalah untuk menghitung volume benda putar. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini rumusnya ya. Ini perhatikan, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ada fungsi, di sini saya lambangkan fungsinya Y, ya, atau bisa juga dilambangkan dengan Fx. Kemudian saya putar, ya, saya putar sejauh 360, ya, mengelilingi sumbu X, ya, jadi mengelilingi sumbu X ini, ya, dengan batasnya adalah X sama dengan B untuk batas atasnya atau batas kanannya, kemudian X sama dengan A untuk batas bawahnya atau batas kirinya. Nah, untuk menghitung volume rumusnya adalah V sama dengan volume ya, sama dengan Pi integral dari batas atas, batas bawahnya, kemudian fungsi Fx-nya kita kuadratkan, dx ya. Jadi kalau untuk yang mengelilingi sumbu X di sini adalah dx. Dan fungsinya fungsi Fx dikuadratkan, atau bisa juga fungsi Y-nya ya, jadi tergantung dari lambangnya. Kalau diketahui Fx ya Fx kuadrat, kalau diketahui fungsinya Y berarti Y kuadrat. Jadi rumusnya bisa seperti ini ya, sama juga dengan seperti ini ya, ini sama pada dasarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau fungsi tadi fungsinya berupa X ya, fungsinya X atau GY ya, yang kemudian dia diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Jadi diputarnya mengelilingi sumbu Y ya, dengan batas atasnya D, batas bawahnya C. Maka di sini volumenya rumusnya adalah Pi integral batas atasnya D, batas bawahnya C, kemudian fungsi yang diintegralkan adalah GY. Kita kuadratkan, kemudian di sini DY karena mengelilingi sumbu Y maka DY. Atau bisa juga rumusnya adalah Pi ya integral DC, di sininya adalah X. Jadi fungsinya X kuadrat atau GY kuadrat, di sini DY. Oke, tolong diingat-ingat perbedaannya untuk mencari volume dari benda putar. Jika mengelilingi sumbu X seperti apa rumusnya, jika mengelilingi sumbu Y seperti apa rumusnya. Oke, kita lanjutkan lebih jelasnya. Perhatikan dan simak contoh soal berikut. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Perhatikan di sini kurvanya adalah Y. Kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360. Ingat ya, di sini diputar mengelilingi sumbu X ya. Tolong dilihat lagi rumusnya ya, yang di pertama tadi rumusnya adalah V sama dengan Pi integral batas atasnya 2 ya. Di sini tidak disebutkan batas bawahnya ya, karena dia diputar mengelilingi sumbu X dan tidak ada batas bawahnya, berarti di sini 0 batas bawahnya. Kemudian karena kurva yang diketahui itu adalah fungsinya itu lambangnya Y, maka rumusnya Y kuadrat. Seandainya di sini Fx berarti Fx kuadrat. Oke, Y kuadrat. Ya, kemudian dx karena diputar mengelilingi sumbu X sehingga dx. Kita lanjutkan ya. Pi integral dengan batas 20. Fungsinya Y tadi kita masukkan. Fungsinya Y nilainya berapa? Nah, ini. Fungsi Y itu adalah X kuadrat ditambah 1. Fungsinya kita ganti menjadi X kuadrat tambah 1. Ya, jadi Y-nya itu adalah X kuadrat tambah 1 dikuadratkan ya, kuadrat rumusnya. Setelah seperti ini kita integralkan ya. Bagi kalian yang lupa materi integral, tolong dibuka lagi video pembelajarannya tentang integral. Masih ingat bentuk seperti ini belum bisa diintegralkan, dia harus dikuadratkan dulu, harus dijabarkan dulu ya. Oke, jadi belum integral.
Jadi lambang integral masih ada di sini ya. Pi-nya masih ada, integral 20. Nah, ini kita jabarkan, kita kuadratkan. Caranya adalah X kuadrat dikuadratkan, taruh depan menjadi X pangkat 4. Kemudian yang belakang kita kuadratkan, 1 kuadrat 1 kita taruh belakang. Tengahnya adalah rumusnya 2 kali X kuadrat kali 1, yaitu 2X kuadrat. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka selanjutnya kita integralkan. Ya, yang kita integralkan adalah fungsi yang ada di dalam integral ini. Sedangkan pi-nya taruh di luar. Kita integralkan seperti biasa ya. Ini menjadi 1/5 X pangkat 5. Ini menjadi 2/3 X pangkat 3. 1 itu menjadi X. Nah, ini adalah hasil integralnya. Selanjutnya, karena di sini ada batas atas, batas bawah, maka kita substitusi ya batas atasnya sebagai pengganti X ya, menjadi seperti ini. 1/5, X-nya kita ganti 2 ya, 2 pangkat 5. Tambah 2/3, X-nya kita ganti 2 menjadi 2 pangkat 3. Ditambah X-nya kita ganti 2. Dikurang sebelah kanan kita ganti X-nya dengan angka 0 ya. Kita ganti dengan angka 0 ya, yang kalau kita masukkan ya angka 0 ke sini ya, 0 kita masukin 0 semuanya, maka hasilnya 0 ya, sehingga langsung saya tuliskan 0. Selanjutnya kita hitung ya, pi kita taruh di luar. Ini adalah kita hitung ya, di sini 2 pangkat 5 itu adalah 32 menjadi 32/5. Kemudian ini 2 pangkat 3 adalah 8 kali 2 16. Kemudian dibagi 3, berarti 16/3. Ditambah 2, sebelah kanannya adalah 0. Hasilnya kita hitung. Di sini ini adalah pecahan. Penyebutnya berbeda. Maka langkahnya adalah kita samakan penyebutnya. 5 dengan 3 kita bikin penyebutnya 15. Menjadi 5 diubah menjadi 15, maka kalikan 3 ya, sehingga 32 kita kalikan 3 menjadi 96. Ditambah ini dari 3 menjadi 15, berarti kita kalikan 5, sehingga 16 kita kalikan 5 menjadi 80. Sedangkan 2 kalau kita bikin penyebutnya itu 15 ya, itu sama saja dengan 30 dibagi 15, karena 30 dibagi 15 itu adalah 2. Setelah kita samakan penyebutnya, maka kita jumlahkan ya. Yang atas itu hasilnya adalah 206/15. Pi ya, jangan lupa pi-nya, satuan volume, karena yang ditanya adalah volume. Oke, seperti itu ya cara penggunaannya di dalam menyelesaikan soal. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Tadi mengelilingi sumbu X, nah sekarang mengelilingi sumbu Y. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 2, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva ini ya, sumbu X apa sumbu Y, garisnya Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y. Ingat ya, diputarnya mengelilingi sumbu Y. Kalian lihat lagi rumusnya seperti apa kalau diputar mengelilingi sumbu Y ya. Rumusnya adalah seperti ini. Pi integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Rumusnya adalah X kuadrat ya, dy. Tolong dinaikin ke atas lagi ya, maksudnya dicek lagi untuk mengingat kembali rumus dari volume ini. Kalian bisa lihat lagi video pembelajaran yang ke atas ya, yang di atas. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya pi ya, kemudian ini batasnya 2, 0. Nah, kita lihat nilai X kuadratnya itu berapa dia. Oh, X kuadratnya itu Y. Kita ganti X kuadratnya menjadi Y. Setelah bentuknya di sini Y, kemudian ini DY, syaratnya dia harus sama ya. Jadi kalau ini tadi X kuadrat masih X kuadrat, maka rubah ya supaya sama-sama dengan ini ya. Kalau di sini DY maka harus Y, sehingga menjadi seperti ini ya. Y, DY. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah seperti itu kita integralkan ya. Hasil integralnya adalah karena ini di sini Y, maka ini pangkat 1 ya, berarti 1/2Y kuadrat. Jangan lupa pi-nya. Selanjutnya ini hasil integralnya, kita substitusi batas atasnya sebagai pengganti Y, sehingga menjadi seperti ini, setengah Y-nya kita ganti dengan 2 kuadrat. Dikurangi
sebelah kanan ganti dengan y-nya dengan angka 0 karena batas bawahnya 0, hasilnya 0. Sehingga didapat pi-nya tetap setengah kali 2 kuadrat adalah 4 ya, dikurangi 0. Hasilnya setengah kali 4 adalah 2 pi ya, 2 pi satuan volume. Oke, seperti itu cara penggunaan dari rumus untuk menghitung volume benda putar. Oke, untuk kalian agar lebih paham ya, bisa diulang-ulang pelan-pelan mendengarkannya sambil difahami. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerjakan nanti latihan di GCR. Oke, agar kalian lebih paham lagi ya, di sini ada latihan soal, coba tolong dikerjakan ya, di screenshot dulu ya, kemudian nanti kalian kerjakan. Habis nonton video ini tutup dulu, kemudian nanti buka lagi, lanjutkan untuk menonton video untuk menyamakan hasil kerjaan kalian dengan pembahasan yang akan saya bahas pada video ini juga. Oke, selamat mengerjakan ya. Ditunggu sama saya hasilnya. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan? Oke, mari kita cocokkan ya. Ini pembahasannya. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y. Ingat ya, sumbu Y. Kurvanya Y sama dengan X kuadrat ya, garisnya Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, fokusnya berarti ke rumus yang mengelilingi sumbu Y. Masih ingat rumusnya? Rumusnya seperti ini ya, integral dari X kuadrat dy ya, dengan batasnya di sini ada Y sama dengan 2, Y sama dengan 5. Ini 2 dengan 5 itu besaran 5, itu sebagai batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Rumusnya seperti ini. Karena di sini dy, maka X kuadratnya rubah menjadi Y. Perhatikan, X kuadrat itu nilainya berapa? Nilainya adalah Y, berarti ganti X kuadrat dengan Y menjadi seperti ini. Oke, sudah sama. Di sini masih integral ya. Nah, kalau sudah sama, baru kita integralkan. Cara mengintegralkannya pernah ya belajar ya, jadi nggak saya ulang lagi. Hasil integralnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita integralkan, maka substitusikan ya batas atasnya. Ya, 5 itu menggantikan Y untuk sebelah kirinya menjadi seperti ini. Pi integral 1/2, Y-nya kita ganti angka 5. Menjadi 5 kuadrat, dikurang sebelah kanannya adalah substitusikan ya, 2 ini sebagai pengganti Y menjadi setengah 2 pangkat 2. Oke, hasilnya mari kita hitung. Pi nya tetap di luar, ini setengah kali 5 kuadrat 25 dikurangin setengah kali 2 kuadrat 4 menjadi seperti ini. Selanjutnya kita hitung, setengah kali 25 itu ada 25/2 dikurangin setengah kali 4 nih ya, hasilnya adalah 4/2. Ya, kita hitung 25 dibagi 2 dikurangin 4/2 adalah 21/2 pi ya, atau bisa juga 10/2 pi. Jangan lupa satuan volume. Oke, gimana hasilnya? Sama tidak? Mudah-mudahan sama ya. Ya, bagi yang sama alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa. Bagi yang belum, jangan patah semangat ya, dicoba lagi. Bisa jadi letak kesalahannya adalah ketidaktelitian ya, atau bisa jadi memang kalau belum paham, diulang lagi caranya sampai betul-betul kalian paham. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjutkan pembahasan nomor 2, volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi oleh sumbu X ya, dengan kurvanya seperti ini, garisnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360. Oke, volumenya rumusnya adalah pi integral batas atasnya ini 4 dengan 0 itu besaran 4, sehingga 4-nya di atas, 0-nya di bawah. Rumusnya perhatikan, untuk sumbu X adalah Y kuadrat dx. Karena di sini dx, maka ubah Y-nya ke dalam X. Mari kita lihat ya, Y itu nilainya berapa? Y itu adalah akar X ya, maka kita masukkan ke sini, Y-nya kita rubah menjadi akar X, kita kuadratkan ya. Oke, kita selesaikan. Masih ingat ya, ini akar X itu kalau dikuadratkan adalah menjadi X ya, menjadi seperti ini. Ini masih belum integral ya, masih mengkuadratkan dari akar X. Oke, pi-nya tetap integral, batas atasnya 4, batas bawahnya 0, akar X kita kuadratkan hasilnya X. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama di sini X dengan dx,
maka baru kita integralkan ya. Masih ingat ya, ini pangkatnya 1 ya, sehingga kalau diintegralkan 1/2 X pangkat 2 ya, pi-nya kita taruh di luar. Inilah hasil integralnya. Selanjutnya kita substitusikan 4 ini sebagai pengganti X menjadi seperti ini, sebelah kiri ya. Adapun sebelah kanan, substitusikan 0 ini sebagai pengganti X menjadi seperti ini. Yang kalau kita hitung ya, ini pi-nya tetap di luar, setengah 4 kuadrat 16, berarti setengah kali 16. Ini adalah 0. Selanjutnya setengah kali 16 adalah 8. Menjadi seperti ini. Pi 8 dikurang 0 adalah 8, sehingga hasilnya pi kali 8 atau sama dengan 8 pi satuan volume. Oke, seperti itu hasilnya ya. Bagi kalian yang sama, alhamdulillah berarti kalian sudah bisa. Bagi yang belum tadi ya, jangan lupa untuk senantiasa mengulang-ulang sampai betul-betul paham. Bagi yang kurang teliti ya, kalau kesalahannya karena kurang teliti, mohon untuk latihan untuk ditingkatkan ketelitiannya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan pemahaman ya sebelum kalian mengerjakan soal di GCR ya. Habis menonton video ini, kalian akan mengerjakan soal di GCR. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa ya. Oke, sampai di situ dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.